Selamat sore kakak-kakak semuanya. Kembali lagi Sore, di Adek. Talks. Masih membahas soal pilar food security. Kali ini yang bakal dibahas adalah tentang food availability atau ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan ini tuh menurutku, opiniku itu merupakan sebuah core-nya dari food security. Kenapa? Karena ya gimana kita mau ngomongin soal distribusi makanan, terus kemudian tentang gimana kestabilan makanan, kestabilan harga makan, terus gimana cara mengawetkan makanan dan lain sebagainya kalau misalnya makanannya pun tidak tersedia. Nah, kalau berhubungan dengan food availability atau ketersediaan pangan, itu pastinya adalah pengertiannya yaitu ketika makanan yang diproduksi, dan ini pasti berhubungan dengan produksi makanan atau produksi pangan, dan pasti hubungannya antara kuantitas di mana produksi makanan itu apakah tersedia sama besarnya dengan jumlah orang yang membutuhkan atau jumlah orang sedunia ini yang pasti membutuhkan makanan gitu ya. Dan tentunya juga ini berhubungan dengan pasar atau ketika kita ngomongin setelah makanan diproduksi itu bagaimana nantinya kemudian makanan ini akan dimakan oleh banyak orang yang tentunya akan berhubungan dengan pasar itu sendiri. Nah, kalau ngomongin soal ketersediaan pangan, di sini ada sebuah konsep atau pendekatan yang namanya adalah food availability decline atau FAD approach, di mana di sini ada sebuah teori yaitu bagaimana sih terjadinya suatu penurunan ketersediaan pangan itu apa aja. Yang di sini dijelaskan bahwa ada kelaparan itu dapat disebabkan oleh adanya pengurangan ketersediaan pangan yang terjadi secara tiba-tiba, dan itu bisa disebabkan oleh banyak kejadian yang muncul secara tidak terprediksi seperti bencana alam, kemudian pandemi, terus juga perang dan lain sebagainya yang kemudian akan menyebabkan kelangkaan pangan karena sulitnya untuk memproduksi makanan itu sendiri. Nah, kemudian juga nantinya hal ini akan men-trigger harga pangan itu menjadi naik dan menyebabkan orang-orang yang rentan, yaitu orang-orang yang ekonominya susah, orang-orang dengan ekonomi rendah kesulitan untuk mengakses makanan, dan menyebabkan mereka akan mengurangi jumlah makanan yang mereka konsumsi, kemudian lalu akan terjadi kelaparan. Jadi seperti itu. Tetapi menariknya ada satu kondisi di mana hal ini justru konsep ini justru tidak terjadi seperti itu. Ketika yang kita tahu seperti tadi yang Kak Yoga sebutkan, kalau misalnya di Indonesia ini produksi beras setiap tahun itu bertambah, tapi kelaparan masih tetap terjadi. Nah, ini juga terjadi di Pakistan, di mana hampir 60% penduduknya ini mengalami kelaparan dan krisis makanan, padahal dia adalah negara yang surplus dalam produksi pertanian, bahkan sampai mengekspor hasil pertanian mereka ke luar negeri, tetapi yang dimana itu mengindikasikan bahwa mereka memiliki ketersediaan pangan yang tinggi, tetapi masyarakatnya sebagian besar, hampir lebih dari 50%-nya masih kesulitan untuk mengakses makanan itu sendiri. Itu mungkin bisa jadi bahan diskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kami. Waktunya di sini saya akan menjelaskan tentang food accessibility atau food access. Jadi sebelum nyampe ke materi, di sini kita lihat ini 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, lauk paur,
lauk pauk, sayur-sayuran sama buah-buahan. Dan di sini ini adalah garis kemiskinan. Jadi definisi orang miskin menurut World Bank itu kalau penghasilan per hari itu 1,9 dolar per hari. Di bawah berarti ya. Di bawah. Dua Di bawah dolar. 2 dolar. Jadi bayangkan kamu dengan uang 30.000 kira-kira makanan apa yang bisa dibeli? Kopi kenangan. Buat makan seharian. Masih tempe ya? Iya. Kopi kenangan. Jadi nasi tempe gitu. Misalkan makanan pokok doang sama sayur. Kira-kira bakal beli daging nggak? Atau makan buah kandung susu? Beli telur paling, cukupnya telur. Nasi telur. Oke, habis itu nanti ada pembahasan nyangkut tentang ini di belakang. Kemudian Jogja. UMR DKI itu sekitar 9 dolar, UMR Jogja 5 dolar. Jadi dengan beda UMR ini mungkin di Jogja makannya bisa lebih enak dibanding di DKI. Bisa jadi. Dan lebih banyak. Dan dengan uang sama dengan 120.000 kita bisa beli beragam makanan. Habis itu maksudnya dengan food accessibility itu jika ada makanan dia bukan dari segi makanannya tapi dari segi orangnya. Ini orang ini bisa nggak dapetin makanan itu, entah dia beli, merampok, nggak sampai merampok, Penjara. cicipin makanan orang, dan dalam bahasa lainnya itu food affordability. Dalam food security pillar dia ada di mana? Dia ada di sini. Jadi ketika makanan ini ada nih, lalu si orangnya ini mampu nggak buat akses, ini lebih ke purchasing power. Dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi itu gender keadilan. Biasanya sih ngaruhnya ke gender equality. Biasanya cowok itu lebih punya akses ke makanan lebih tinggi daripada cewek. Itu terutama di Afrika atau daerah-daerah yang emang ini cowok lebih punya harga. Emang ada daerah yang cewek lebih? Nah, kalau bisa kan cewek cowok sama aja ya. Mulai Rasa. mulai Di menyebarkan. energi. Habis itu transportasi ini termasuk infrastruktur. Misalkan di Papua itu kan dia tinggalnya di hutan-hutan, mau nyari makan, mau ngakses makanan itu susah karena nggak ada jalan. Habis itu disability, ini job sama income nih, pendidikan berpengaruh, sama kemiskinan, termasuk kemiskinan tuh refugee dan lain-lain. Habis itu ada juga yang berpengaruh, misalkan kondisi perang. Kalau kondisi perang itu orang-orang juga susah nih buat ngakses makanan. Habis itu ketika juga kalau harga makanan meningkat susah juga. Lalu kembali lagi ke sini, kasus di Venezuela di mana ada food crisis. Ketika food availability-nya berkurang, orang-orang juga rebutan buat dapetin makanan. Jadi itu suatu faktor yang berhubungan semua. Habis itu implikasinya apa? Selama ini kita taunya kelaparan. Padahal pernah mikir nggak? Pernah lihat nggak orang kelaparan di Indonesia? Di berita. Berita lapar. Musuh lapar itu termasuk kelaparan ya? Tapi sekarang udah nggak pernah Enggak. berita juga sih. Ya, kelaparan berarti yang beneran lapar, yang Yang nggak makan, lemes. Yang apa yang kemarin viral di Iya. Banten itu karena Yang corona. lapar. Oke. Tapi ada juga
kita nggak, definisi lapar dipakai buat FAO itu cuma kalori intake. Kau makan kenyang, kalorimu 2000 per hari, oke, kamu nggak lapar. Tapi pernah mikir nggak dengan nutrisinya? Bisa jadi orang yang kenyang itu cuma makan nasi, makan sayur, secara kalori dia kenyang, nggak lapar. Lalu kalau makan nasi terus, nah efeknya gizi buruk dan lain-lain. Habis itu karena ketidakmampuan, bisa jadi mereka juga makannya enggak 3 kali sehari. Habis itu pengaruhnya juga dengan food utilization. Jadi biasanya karena ada hubungan dengan tingkat kemiskinan, itu biasanya makanannya tidak diolah, bisa jadi nanti penyakitan kayak gitu. Habis itu untuk mengatasinya ya emang butuh support ekonomi sama stabilitas politik. Misalnya di mana yang banyak perang, apalagi perang saudara kayak di Afrika, itu kelaparannya paling banyak karena mereka bukan nggak bisa, makanannya ada tapi nggak bisa dapetin makanannya. Habis itu nih di One Piece juga ada apa ya, episode tentang itu. Misalnya uangnya hanya cukup untuk menghidupinya sehari. Terkadang kami menyantap nasi jemawut. Apa jemawut? Nasi kak. Nasi yang udah dikeringin kan? Dikeringin, dicampur sama yang lain. Nasi asin. Habis itu setidaknya dalam setahun, saat ulang tahunnya dan tahun baru, aku ingin dia mau makan nasi. Kalau sama ngomong makan apa? Holiko. Oke. Pernah dengar atau baca berita 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan. Pertanyaannya, apa benar di Indonesia kekurangan makanan? Apa benar kelaparannya ini karena orang nggak bisa dapetin makanan? Gara-gara tadi yang kalori intake. Dan jawabannya adalah ini. Jadi dalam menghitung kelaparan, mereka pakai asumsi. Jadi kalau kamu punya uang 10.000, dapetin 10.000 per hari, kamu tuh pasti kelaparan. Mereka pakainya itu. Makanya buat menentukan 22 juta ini, mereka pakainya survei household. Misalkan pendapatanmu berapa, pengeluaranmu berapa. Habis itu tiap-tiap daerah itu kan ada standar hidupnya. Misalkan di Inggris sama di Indonesia dengan $1 kan beda. Dapat, nah di Inggris dapat kopi, di sini bisa kenyang kayak gitu. Jadi dia pakai asumsi, makanya dapat angka 22 juta orang. Tapi banyak petani yang sebenarnya kalau mau makan dia nggak perlu beli kan, dia bisa ngambil sendiri. Iya, tapi dia dianggap kelaparan karena pendapatannya di bawah dari threshold. Di Indonesia berapa ya buat menentukan ya gitu. Contohnya juga ada dinamika. Jumlah penduduk miskin pada Maret 25 juta, turun setengah juta berapa bulan kemudiannya, nanti turun lagi, nanti naik lagi. Berarti buat menentukan orang miskin pun pakai survei, pakai cut off, dia pakai standar sendiri. Padahal di kenyataannya kalau orang miskin ya gak mungkin tahu cepat jadi kaya terus miskin lagi kan. Gitu. Implicationnya di BPS dia survei. Di sini ada tujuan pembangunan berkelanjutan terus tanpa kelaparan. Dan parameter yang dia survei misalkan persentase balita obesitas, persentase balita kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Habis itu prevalensi anemia pada ibu hamil. Habis itu termasuk stunting. Yang dipakai tanpa kelaparan ini sebenarnya bukan efek dari lapar. Bukannya kamu kelaparan lapar nggak makan, tapi
efek jangka panjangnya lebih ke nutrisi gitu, karena Bisa kamu ngambil materi aku. Food utilization. nggak beda. Jadi ya karena dia punya uang cuma buat beli yang bahan-bahan pokok aja gitu. Habis itu ini adalah peta kelaparan dunia, di mana paling banyak orang lapar tuh di Afrika. Habis itu kalau di Indonesia ini peta kerentanan terhadap kerawanan pangan. Ya di Jawa yang lubung padi aman. Kayak di Jakarta ini kok nggak aman ya. Kira-kira Jakarta makanan berkurang nggak? Padahal ya makanan tetap ada. Beda lagi di Papua yang paling banyak angka kelaparannya di Papua. Habis itu ini prevalensi dari anak di bawah 5 tahun yang memiliki tinggi badan kurang. Ini stunting. Nah yang paling banyak daerah-daerah timur. Kira-kira kenapa? Habis itu rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih sereal. Papua paling jelek lagi. Habis itu, nah ini penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Sumatera oke, Jawa oke, Papua nggak oke. Kira-kira kalau kita menentukan ini, lihat peta ini, yang paling banyak kelaparan di mana? Kira-kira kenapa? Nanti apakah dia makanannya kurang atau infrastrukturnya nggak memungkinkan buat masyarakat ini dapat makanan yang cukup, bisa beli makanan, atau emang ekonominya yang kurang, mereka nggak mampu beli. Karena rezim. Sistem. 2 menit lagi. Nah, bagaimana meningkatkan food accessibility? Jelas economic aid. Habis itu kayak bantuan pemerintah, apa PKH, mobil harapan. Habis itu infrastruktur, education, kayak pendidikan gratis dan lain-lain itu membantu meningkatkan aksesibilitas, food accessibility. Habis itu stabilitas food, ketersediaan pangan itu juga. Habis itu bagaimana juga nih apa ya, produksi makanan secara lokal itu itu biar itu makanannya lebih murah harganya. Habis itu ya diversifikasi pangan. Ini contoh di Vietnam, income growth, ini pendapatan meningkat, sama evidence of stable reducing poverty, kemiskinannya menurun. Jadi berapa aku lupa. Ini jumlah yang kelaparan itu makin turun. Jadi ada hubungannya. Habis itu dan berikutnya, kita tuh sebenarnya makanan itu cukup loh. Cuma orangnya buat akses makanan itu yang berbeda-beda. Gitu. Makanya ada yang kelaparan, ada yang kekenyangan. Habis itu terima kasih. To start with this presentation, just like the previous edition, I would like to ask you about this. If maybe anyone has any idea about what map is this? Ada yang tahu? Zara tadi mau ngomong apa? Food global. Yeah, I mean of course this is a global Food in map. the Tapi world. menunjukkan apa? Sesuai dengan topiknya food utilization. Oke, food utilization. The word food something. Dewi mungkin yang mau menambahkan?
masalahnya kok kita kalah sama Cina sih? Ya, bisa dilihat dari warnanya kira-kira ini apa. Dan nggak tahu juga ya kalah itu kan ini warnanya masih belum ada Keterasanya, ininya, legendanya. Heeh. Kira-kira apa? Tadi kalau kata Safar ya tentu saja food utilization gitu ya, berhubungan sama food utilization. Banyak seperti apa gitu ya. Yeah. Okay. So surprise. This is actually distribution map of malnutrition that experienced by the people in these countries. And surprise again. Jadi ya namanya malnutrition itu ada tingkatannya itu ada single burden, double, terus bahkan ada yang the worst triple burden. Dan ini adalah map yang dikeluarkan oleh Global Nutrition Report. Kalau nggak salah ini masih data 2018 sih. Dan bagi yang penasaran dengan warna, maksudnya apa? Ini ada map yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya data yang dipakai masih sama, masih dari Global Nutrition Report juga. Tadi mungkin bisa dilihat agak mirip-mirip ya warnanya ini, cuma memang beda beda arsirannya. So we have here this situation, overweight, anemia, stunting. Overweight, anemia, stunting. The worst one is this, the triple burden, karena tiga-tiganya ada. Dan kalau bisa dibaca di sini di bagian kecilnya, bukan berarti negara yang cuma punya satu gitu ya, istilahnya cuma punya satu warna kayak anemia only, stunting only itu nggak punya yang lain. Karena lagi-lagi kalau kita membaca peta ataupun nggak cuma peta sih, grafik apapun itu, datanya itu sebenarnya harus ditelaah lebih lanjut kayak yang tadi Ihsan ngomongin gitu. Kenapa sih peta kerawanan pangan? Dikiranya kan kita mungkin mikirnya kayak orang benar-benar nge-survey tentang kamu lapar apa enggak. Ternyata itu asumsinya berdasarkan income gitu kan. Sama kayak ini. Jadi ini walaupun di Indonesia abu-abu tua, anemia sama stunting, tapi tentu saja ada yang overweight. Tentu saja ada yang overweight gitu. Bukan berarti nggak ada sama sekali. That's because kayak di sini tuh yang dimasukin adalah overweight in adult woman in productive age lebih dari 35%. Jadi di Indonesia tuh ada overweight adult woman tapi nggak nyampe 35%. Kurang lebih kayak gitu. Nah, I believe you guys know about malnutrition, the definition of malnutrition. This is by WHO. Intinya adalah sebenarnya kata ini imbalance, bisa kekurangan, bisa kelebihan, tapi intinya adalah ketidakseimbangan dari tadi yang diomongin sama Ihsan, energi dan nutrisi. Kalau Ihsan tadi kan memang caloric intake ya, yang kalau food accessibility itu lebih ke caloric intake. Nah kalau food utilization ini orangnya maksudnya dua-duanya sih harus ada gitu, nutrisi sama nutrisi. Dan penyebab the cause of malnutrition basically the improper food utilization, the improper food use. Yang akan menyebabkan ini yang sangat nyambung sama food utilization adalah inadequate food intake-nya. Tapi malnutrition juga disebabkan oleh disease, penyakit terutama yang bawaan gitu, yang turunan. Dan kedua faktor ini sebenarnya saling mempengaruhi kayak gitu. Nah, nyambung sama yang tadi triple burden of malnutrition. Ternyata malnutrition tuh gak cuma satu. Yang paling sering, the one that we hear the most, dan sejujurnya yang paling sering aku asosiasikan dengan malnutrisi adalah undernutrition. Karena the indicators that most used by many people in organization usually this, wasting, stunting, underweight. Jadi tadi Ihsan sempat membahas wasting sama underweight sama stunting itu bedanya apa. Stunting adalah lebih ke tingginya itu kurang untuk umur segitu. Jadi masalah tinggi gitu ya, tinggi badan. Hey, kalau wasting sama underweight ini sama-sama kurang berat badan. Kurus. Ya, kurus. Dan kalau di Indonesia juga kata-katanya definisinya masih kurus dua-duanya. Tapi kalau wasting ini tuh lebih kayak kurang berat badan untuk tinggi badan segini. Sedangkan kalau underweight ini kurang berat badan untuk umur segitu. Gitu. Jadi cuma beda indikatornya di bagian itunya aja. Cuma kalau di Indonesia kayaknya masih dua-duanya tuh masih disebut kurus. Indikatornya kurus kelebihan berat badan, kurus pendek. Nah, itu untuk undernutrition.
second is overnutrition. Overnutrition biasanya disambunginya sama obesitas dan kegemukan dan penyakit-penyakit turunan yang lainnya. Dan biasanya kalau ngomongin malnutrisi, overweight ini akan, kalau sudah ada dari kecil, akan semakin cepat efeknya kelihatan saat si orang ini bertambah umurnya gitu. Soalnya itu tadi penyakit bawaannya itu mungkin baru akan muncul later in days, in years gitu, kayak yang waktu kecil ya kelihatannya oh nggak apa-apa sehat gitu, padahal maksudnya itu sebenarnya kelebihan berat badan. Dan yang ketiga adalah micronutrient deficiency. Jadi kayak tadi yang disebut anemia itu, aku pun juga baru kayak tahu ternyata itu termasuk indikator yang sering banget dipakai untuk menjelaskan kurang atau kelebihan mikronutrien, vitamin, mineral dan lain-lain. Dan ternyata ada 2 miliar orang di dunia yang anemia. Kayak wow, banyak banget, aku baru tahu. Jadi ternyata itu adalah salah satu hal yang nggak kelihatan dan apa ya, tidak kita sadari gitu. Ternyata sebanyak itu orang yang kena impact dari yang namanya malnutrition gitu. Dan kenapa sih dia tadi ngomongin malnutrition, apa hubungannya sama tema yang food utilization? This is the definition of food utilization also by WHO. Proper biological use of food requiring diet providing sufficient energy and essential nutrients. Dan yang mau di-highlight di sini adalah bagian providing sufficient energy and essential nutrients. Kalau ingat kemarin Dewi sama Ihsan nge-highlight tentang apa ya istilahnya, posisi food availability sama food accessibility dalam food security dimension itu di mana? Personally, I would say that food utilization is like tertiary parameter gitu. Jadi yang paling pertama tadi kayaknya di slide Ihsan ada food availability kan. Untuk memberi makan orang tentu kamu harus punya makanannya gitu. Lalu yang kedua, secondary-nya adalah si food accessibility. Gimana caranya makanan yang udah ada ini bisa beneran dimakan sama orang yang mau makan? Apa sih? Ya pokoknya itulah, bisa beneran dimakan. Dan lastly, the food utilization. Bagaimana caranya supaya makanannya ini tuh benar-benar nutriennya tuh beneran terserap semua gitu sama si orang. Dan dari tadi kan Ihsan udah sempat membahas bagaimana sebenarnya tuh apa ya yang selama ini disorot, walaupun judulnya food security itu memang lebih ke apa ya, antara kalorik sama nutrition intake-nya tuh kayak interchangeable, tapi kayak sebenarnya tuh belum balance gitu loh. Kadang orang bisa jadi apa istilahnya misinterpretasi sama data-datanya kayak gitu. Dan karena ini tertiary, kayak dia tuh udah kayak bagian paling akhirnya gitu, semuanya yang nyambung sama food availability sama food accessibility itu semuanya nyambung sama food utilization. Tapi yang paling immediate, the one that relate the most is usually the food storage and diet preference. Nah, di sini ada beberapa situasi yang bisa menyebabkan orang experiencing improper food utilization. Ada yang tahu kira-kira yang mana? Indomie. Ini Ya kayak gorengan, oke. Apa sih di botol-botol? Ini air sih, ini air jerigen, tapi ini agak kotor, sungai. Ini air keran, kulkas kosong. kayak So, pengalamanmu. basically sebenarnya semuanya yang di sini tuh relates to how people can actually have like improper food utilization, because the two things I put here before, the food storage and processing, also diet preference. Jadi let's say soal ini tergantung kamu hidup di mana ya. Kalau di Indonesia kamu minum air keran, katakanlah saking magernya mau nggodok air gitu ya, itu akan membuat kamu mengalami yang namanya si nutrient deficiency gitu kan. Dan ini nyambung sama ini, soalnya in many countries, especially in sub-Saharan Africa, actually the issue with boiling water itu tuh nggak cuma soal improper food utilization, tapi juga tentang si kayak konservasi hutan. Soalnya fuelnya mereka tuh bahan bakarnya itu masih mengambil dari langsung dari alam, yaitu kayu, dan rate pengambilan kayunya itu ya sama kayak masalah yang kita alami di sini gitu, di
nggak cuma di Finland sih, di agriculture. Jadi bisa dikatakan mereka sedang mengubah gimana caranya biar orang yang boiling water, yang itu adalah penting gitu, mereka tuh harus boiling water kan untuk bisa diminum secara proper. Tapi gimana caranya biar tetap bisa sesuai dengan kaidah-kaidah sustainability kayak gitu. Dan ini juga kalau ini sama ini sebenarnya lebih ke food utilization in a long term gitu. Biasanya yang namanya orang-orang refugee, displaced people, ini tuh istilahnya juga termasuk dari preference. Mie itu kalau kalian lihat kulkas ya anak kosan gitu ya, udah terlalu mager, mereka kan kita tuh kayak standarnya menurun, food accessibility-nya kayak yang ya udah aku mau ini mie instan atau gorengan aja gitu. In a long term itu akan membawa dampak yang buruk untuk ya tubuh kita sendiri sih sebenarnya. Tapi balik lagi yang namanya food security dimensions kan ada 3 atau 4 bahkan sama yang stability itu. Memang ini tuh kayak trade off gitu. Let's say kalau lagi banjir, masa ya orang mau dikasih proper meal itu kan susah. Jadi mie instan ini memang jawabannya yang paling tepat untuk orang-orang yang mengungsi, but not in a long term. Intinya gitu lah. Itu jadi termasuk stability-nya gitu. Terus gambar itu tadi Yang tunggu tadi Afrika. Jadi yang ngomongin tentang si bahan bakar orang kalau boiling water di beberapa negara sub-Sahara Afrika tuh masih kayu bakar. Nah, mereka ngambil kayu bakarnya itu kayak banyak banget dan tidak sustainable intinya gitu. Jadi tuh kayak dilema seperti biasa. Nah, jadi dari segala penjelasan itu tadi, sebenarnya kayak malnutrisi itu bukan cuma soal improper food utilization or about food security. Ini mirip banget sih endingnya kayak yang diomongin tadi sama Ihsan. Soalnya food utilization ini being the tertiary parameter, dia itu ya, ini aku agak skip aja ya soalnya akan dijelaskan di sini. Immediate cause-nya emang improper food utilization, tapi di bawah itu di dalamnya underlying causes sama basic causes-nya lagi-lagi kesalahan sistem kayak. Maksudnya intinya ini adalah intinya household food insecurity gitu. Kalau orangnya memang nggak bisa mengakses, nggak punya juga makanannya, ya pasti akan kekurangan makanan kan. Dan ini juga soal environment sama welfare. Jadi lebih ke infrastruktur ke sini juga. Kalau memang secara infrastruktur di daerah itu orang nggak bisa, bikin orang kesulitan untuk memasak gitu, untuk food storage-nya, itu ya akan menghasilkan yang namanya improper food utilization juga gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengaddress food utilization issue? Soalnya mungkin kalau sepintas di TJF tidak terlalu, kita tuh bukan yang kayak orang yang bukan organisasi yang ngomongin gimana caranya masak yang benar gitu kan, gimana caranya mengubah dietary preference. Tapi sebenarnya ya itu tadi balik lagi bisa disambungin ke semua aspek yang juga mendukung si bagaimana si food security itu bisa di maintain. Yang pertama kayak sustainable agriculture. Soalnya dari situ pun kita itu kan kayak yang paling ujung di mana supply chain. Masalah kayak pakai pestisida atau enggak aja itu bisa nyambung ke food utilization. Soalnya nyambung juga kayak post harvest handling sama efficient supply chain. Itu tuh kayak supply chain yang lama dan enggak efektif itu membuat si makanan ini lebih bisa terekspos sama food contamination. Dan itu ya lagi-lagi ntar baliknya ke malnutrisi. Dan ini income nutrition linkage itu nyambung sama yang tadi Yoga omongin, yang diomongin sama Ihsan juga tentang Bennett law. Jadi selama orang dietary preference-nya itu masih kayak gitu, walaupun mereka income-nya naik, tapi tidak selamanya nutrisinya akan ikut terbantu juga gitu. Soalnya ya kita juga melihat tadi nggak cuma malnutrisi itu nggak cuma orang kurus, tapi juga overweight dan karena kelebihan nutrisi. Dan ini infrastruktur development terutama untuk public health and sanitation sih intinya. Dan tentunya terakhir ujung-ujungnya adalah interventions, especially by the people working in the system gitu. ETC-nya banyak karena memang so many how kayak yang tadi diomongin sama Yoga, kita bisa nyambungin masalah ini ke banyak aspek yang nyambung ke food security. Seperti itu, terima kasih karena waktunya juga sudah. I will talk about food stability. This is one of the food security pillars.
Oke, next slide. Gimana pertama kita lihat definisinya dulu ya. Sebenarnya ini kalau food stability itu lebih dilihat dari makronya, perspektif makronya. Jadi dilihat misalnya kayak kemampuan negara itu bagaimana. Jadi yang dimaksud dengan stabilitas adalah misalnya ada pangan itu tetap tersedia all year long sepanjang waktu. Jadi mungkin yang bisa merusak stabilitas itu banyak ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Next. Iya, bengong aja. Nah, banyak hal yang bisa membuat misalnya contoh ketersediaan makanan ini jadi tidak stabil, unstable. Tapi dalam konteks ini lebih ke hal-hal yang makro, hal yang besar. Misalnya climate change yang menjadikan kemarau atau banjir, terus perang, terus perang politik, atau adanya global pandemic, atau tiba-tiba krisis pangan seperti tahun 2008. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa menggoyahkan harusnya stok pangan itu stabil, tapi karena berbagai hal ini jadi biasanya masyarakat akan panik buying kalau enggak harganya melambung tinggi, atau tiba-tiba stok pangannya di stop oleh pihak lain. Nah, ini menjadi tidak stabil. Next. Nah, apa sih indikasinya, apa aja kenapa kita bisa menyebut suatu keadaan ini bisa stabil atau enggak gitu. Ini adalah beberapa indikatornya. Misalnya dependensi rasio ketergantungan impor kita bagaimana, terus berapa jumlah arrival land-nya yang sering TJF bicarakan ya, arrival land. Terus food importnya kalau dibandingin total merchandise ekspornya berapa banyak, dan dihitung juga per kapita food supply-nya dibagi seperti apa, atau political stability-nya. Di sini aku nggak bakal examine satu persatu ya, karena nanti bakal panjang banget. Jadi mungkin di slide selanjutnya saya membahas sedikit tentang gimana sih, ini cuman salah satu faktor aja ya, bukan dengan hanya IDR atau SSR kita bisa langsung tahu ini stability-nya bagus atau enggak. Tapi ini hanya sedikit aja mencontohkan. Misalnya di sini ada namanya IDR, biasanya kita tahunya Indonesian rupiah, tapi di sini import dependency ratio. Gimana sih caranya kita bisa tahu kalau import kita tuh ketergantungannya tinggi atau enggak gitu. Kalau dibaca-baca ini ada rumusnya kayak gini, total import dikali 100 terus dibagi oleh total production import terus diambil ekspor. Dan sedangkan kalau ini SSR, self sufficiency ratio, jadi ini rasio dimana kita bisa melihat kalau seberapa kuatnya suatu negara bisa memenuhi kebutuhan pangan di dalam negara tersebut. Jadi masing-masing komoditas beda tingkat IDR sama SSR-nya, tapi cara ngitungnya sama. Kayak gini, production terus dibagi punya production import export. Jadi bedanya ini pada bagian ininya aja ya, atasnya import dan production. Terus next contoh sekilasnya adalah kalau ada tadi quote ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca-baca tentang
food sovereignty atau kemungkinan banyak juga food security. Kita sebenarnya yang goal utamanya bukan 100% kita bisa kita memenuhi pangan domestik karena hampir tidak mungkin. Jadi kayak nggak mungkin ada negara yang bisa semua komoditasnya dipenuhi dari produksi lokal. Pasti ada aja yang dari import, dan itu nggak apa-apa, itu wajar. Justru kalau misalnya kita berkeinginan aja benar-benar nggak pakai import sama sekali, itu malah jadi trade protectionism, jadi kayak mengisolasi diri dari negara lain gitu. Jadi intinya tujuannya adalah increasing domestic capacity. Jadi gimana caranya domestic production itu bisa lebih meningkat sehingga ketahanan pangan di dalam negeri itu lebih kuat. Next. Nah, ini adalah contoh yang tadi sebelumnya disinggung, IDR dan SSR. Jadi IDR-nya yang ini ya, dan SSR yang ini. Jadi semakin, kalau IDR-nya semakin rendah berarti dia semakin tidak tergantung. Maksudnya dia semakin tidak membutuhkan import yang banyak. Kalau yang SSR-nya makin tinggi berarti dia self sufficiency-nya semakin kuat. Ini contohnya komoditas beras, ini beras aja. Kalau dilihat dari angka-angka ini sih sebenarnya kapabilitas Indonesia buat memenuhi pangan domestik itu sudah cukup kuat ya, karena ini di atas 90% semuanya, atau hampir 100%. Sedangkan import dependensinya ya ini masih kadarnya masih wajar, mungkin yang paling tinggi di 2018 sampai 4,15. Next. Nah, ini agak aku konteksnya beda lagi kalau dari slide tadi tentang Indonesia, tapi karena food stability ini makro level, jadi aku pengen lihat contoh-contohnya di negara lain. Dan ngomong tentang food security itu juga ada geopoliticsnya, di mana banyak negara berkonflik, dan salah satu faktornya adalah rebutan food resource. Nah, dalam satu studi dibilang bahwa negara yang tropical climate atau iklim panas atau gurun gitu lebih sensitif terhadap konflik rebutan pangan. Kenapa itu bisa terjadi? Next. Nah, karena yang menurut studi itu kalau negara iklim panas temperaturnya tinggi, kalau gampang naik temperaturnya, terus jadi drought, jadi kemarau. Karena kemarau jadi yieldsnya turun. Nah, produksinya turun, jadi harganya jadi naik karena kelangkaan. Dan biasanya di negara-negara tropis atau negara iklim panas, secara umumnya ini secara general banget, mereka tingkat ekonominya lebih rendah. Jadi ketika ada pangan turun atau harga makanan mahal, mereka jadi gampang ribut gitu, gampang berkonflik. Jadi inilah makanya kenapa negara-negara yang iklimnya panas tuh lebih sensitif. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika suatu negara ketika food resource atau harga pangan jadi salah satu kontribusi ke bergejolaknya politik di suatu negara gitu. Ini kalau ada yang masih ingat, tahun 2011 itu ada namanya Arabic Spring.
Arabic Spring ini kenapa? Karena harga pangan di sana itu mahal kan, di situ bukan nasi ya tapi roti yang jadi staple foodnya, bahan utama pokok. Jadi ini waktu itu adalah salah satu foto yang cukup viral. Jadi ini topi roti. Nah di sini sebenarnya bukan, kalau dilihat dari sini sebenarnya bukan cuma gara-gara pangan aja ya, tapi di situ emang gejolak politiknya, banyak masalah korupsi dan sebagainya. Nah salah satu yang memicu terjadinya banyak riot juga karena harga pangannya makin tinggi dan pemerintah mengurangi subsidi, jadi makin nggak terjangkau dan rakyat makin marah. Next. Ini kasus di Nigeria juga. Jadi ada yang meneliti kalau harga pangannya mahal makin naik juga violent konfliknya. Ini yang di Nigeria, soalnya si Boko Haram waktu itu juga dia memblokir supply makanan dan dia ngambil daerah yang banyak makanannya. Next. Tadi kan ini slide terakhir. Tadi kan aku bilang kalau kelangkaan makanan ini sering menimbulkan konflik. Tapi kalau di wilayah yang makanannya banyak, yang emang produsen pangan, apakah keadaannya akan lebih stabil? Ini udah. Belum. Oke. Belum. Ini jawab cepat aja. Menurut kalian siapa yang berpikir food abundance akan lebih stabil? Tidak. Ada satu suara. No ya? Enggak. Sebenarnya enggak. Isan, Dewi. Ya, ini nggak usah dipikirin dalam banget, biasa aja. Siapa? Samar Dia lagi mikir dalam ya. Dia lagi Iya, tahu enggak aja. Enggak. Enggak. Kamu baca slide aku ya? Yang lain ada di next. Aduh. Ya. Ya, soalnya tuh seperti yang tadi aku bilang, kalau sebenarnya kalau kita lihat political unrest atau riot gitu yang walaupun motivasinya banyak karena rebutan makanan, itu nggak pernah selalu tentang makanan gitu. Makanan, harga pangan itu biasanya contributing factor, tapi root cause-nya, akar permasalahan utamanya adalah weak governance dan dysfunctional institutions. Jadi dua hal ini adalah pilar utama gimana caranya menciptakan stability dalam suatu negara. Itu aja. Terima kasih perhatiannya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman semua sahabat. Hari ini topik kita yang akan didiskusikan terkait dengan food sovereignty atau kedaulatan pangan ya. Kedaulatan pangan berarti berbicara masalah kedaulatan atau hak atas dirinya sendiri kalau dari definisi kedaulatan itu sendiri ya. Bicara dalam kedaulatan pangan kita bicara tentang gerakan petani gitu ya. Sejarahnya dari kedaulatan pangan itu sendiri berasal dari frustasi atau protes yang dilakukan oleh berbagai macam aliansi masyarakat sipil. Salah satunya itu adalah Via Campesina dari yang berkedudukan di Brussels, sebuah organisasi petani akar rumput tingkat internasional yang mengumpulkan berbagai macam aspirasi petani dan lain-lainnya, memprotes yang namanya itu food security dalam konteks agenda dunia pada waktu itu. Gitu. Karena food security di sini dimaksudkan adalah memaksimalkan produksi tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Jadi
termasuk aspek-aspek keadilan sosial, hak-hak petani dan lain sebagainya. Makanya makanya pada tahun 96 disampaikan oleh Cynthia Campesina ini mengusulkan ada yang namanya food sovereignty tadi, adanya kedaulatan, adanya hak bagi petani khususnya agar bisa ikut terlibat dalam yang namanya kebijakan ataupun pengaturan perpanganan itu sendiri. Ya, definisinya apa? Di definisinya food sovereignty itu apa sih? Itu ada 3 kata kunci sebenarnya. Yang pertama itu adalah right, lalu control, lalu food. Maksudnya the right di sini adalah ya. Jadi kembali ke story tadi, kembali ke sejarah tadi yang menganggap bahwasanya food security ini menekankan kepada bukan bagaimana food itu diciptakan, dari mana food itu berasal, siapa yang mengolah food itu, tapi lebih kepada result orientednya food security pada waktu itu, ya kan? Jadinya makanya diprotes oleh khususnya kelompok-kelompok petani di tingkat arus bawah gitu ya. Lalu dari definisinya sendiri yang tadi ada 3, ada right, control, sama food. Jadi ada hak wewenang, authority yang dimiliki oleh semua pihak termasuk petani sebagai direct stakeholder dalam menentukan yang namanya kebijakan ataupun sistem perpanganan itu sendiri yang terdiri dari food culture, masuk pasar, production mode, environment di sini lingkungan di mana petani itu menggarap lahannya ya, yang diajukan sebagai alternatif terhadap food security yang mana berbasis model neoliberal untuk perdagangan dan agriculture. Karena kan kita tahu ya, food security neoliberal itu maksudnya menitik beratkan pada perdagangan bebas gitu ya. Lalu bagaimana model kapitalisme agriculture ini misalkan suka merampas lahan petani untuk merampas komoditas dan lain sebagainya gitu ya. Yang untuk pilarnya sendiri food security berdasarkan penjelasan dari Via Campesina ini ada 7. Ada di bagian lain juga ada yang 6, tapi kebanyakan mostly pakai yang 7 ini. Ada 3 pilar utama dan 4 pilar pendukung lainnya. Yang pertama itu adalah food for a basic for human right. Jadi bahwasanya food ini adalah akses bagi semua orang untuk yang namanya mengonsumsi makanan, untuk mengakses yang namanya pangan gitu ya. Tidak hanya mengakses tapi juga punya wewenang untuk otonomi untuk menentukan si pangan itu sendiri gitu. Jadi tidak sistem atau tidak terpaut sama yang namanya sistem ataupun pengaturan negara dan harga pasar termasuk seperti itu. Lalu yang kedua itu ada agrarian reform, reforma agraria. Reforma agraria ini di sini dimaksudkan untuk pencegahan land grabbing, ya kan, land grabbing ataupun konflik lahan yang seringkali dimanfaatkan oleh the power, kekuasaan dan pihak yang biasanya memiliki power yang lebih besar untuk merampas lahannya tanpa konsen dari si pemilik lahan itu tadi. Nah, ini kaitannya juga dengan dalam konteks masyarakat adat, FPIC mungkin yang kemarin Noya dan Isan sempat ngomong gitu ya, free prior informed consent, ya kan, di mana di situ menitik beratkan pada adanya masyarakat adat punya hak loh, orang lokal ini punya hak untuk menggarap atau mengelola lahannya dia tanpa harus ada pihak lain yang ikut campur atau bahkan ikut menguasai misalkan. Nah, makanya disebut dengan reforma
agraria karena selama ini lahan yang kita lihat itu sebagai sebuah barang gitu ya, bukan sebagai sebuah hak otonomi dari si pemiliknya itu sendiri, khususnya masyarakat adat dan petani gitu. Lalu yang ketiga adalah democratic reform, democratic control. Jadi sesuai namanya demokratik. Nah, selama ini kan kita lihat food system kita itu tidak berdasarkan ini ya, tidak berdasarkan inklusif gitu. Tidak semua orang, tidak semua petani khususnya di tingkat masyarakat kecil itu ikut memberikan influence-nya terkait dengan sistem pangan. Lebih kepada misalkan FAO atau WTO atau Food Corporation atau mungkin negara yang mereka hanya berbasiskan data misalkan gitu, tapi tidak mengangkat yang namanya, seringkali mengabaikan aspirasi petani tadi. Makanya tiganya di situ. Lalu yang keempatnya ini pendukung. Yang pertama protecting natural resources, gimana melindungi sumber daya alam lahan, bukan memaksimalkan lahan untuk produksi, tapi lebih ke menjaga si ekosistem lahan itu agar tetap berproduksi secara berkelanjutan. Lalu yang berapa ini? Yang kelima itu adalah sosialis, bagaimana mewujudkan tatanan sosial yang terdiri dari petani dan lain-lain itu agar tidak adanya intimidasi, tidak adanya diskriminasi, tidak adanya kekerasan. Selama ini kalau kita lihat bagaimana power atau kekuasaan aparat TNI Polri misalkan yang ikut menggusur lahan sawah untuk dijadikan proyek pembangunan misalkan seperti itu dimaksud dengan sosialis. Lalu yang terakhir adalah yang keenam adalah reorganizing food trade. Ini lebih kepada selama ini kan kita lihat food trade itu berbasis komoditas ya, berbasis harga. Misalkan beras harganya segini, padahal cost productionnya misalkan harganya lebih mahal dibanding dengan harga yang dipatok. Jadi petani kemungkinan rugi kan, karena dia ininya rujukannya dari harga itu tadi. Makanya seharusnya di dalam ini ya, di dalam konteks ini ya, bukan personal value aku ya, makanya dalam konteks food sovereignty ini, Disclaimer dulu. dalam konteks food security ini tidak perlu yang namanya food trade ini terlalu terorganisir atau bukan terlalu terpaku sama yang namanya komoditas, apalagi pasar gitu. Jadi lebih kepada menitikberatkan pada harga yang memang sebenarnya petani punya akses terhadap harga itu sendiri, sehingga harga itu ya memang sesuai dengan peruntukannya gitu ya, tidak ada yang lebih-lebihkan, tidak ada. Makanya kalau misalkan kita tahu berakhirnya era komoditas, ya mungkin ya saat ini ketika komoditas sudah tidak dijadikan acuan, tidak dijadikan rujukan sebagai perdagangan misalkan gitu, tapi lebih kepada people to head gitu. Kamu dealnya berapa, harganya berapa, saya harganya berapa gitu. Tidak berdasarkan harga pasarannya berapa nih, segini misalkan. Seperti itu. Lalu yang terakhir dari food sovereignty ini memang yang mengakhiri yang namanya tingkat kelaparan dunia, karena harapannya petani bisa direct langsung ke tingkat konsumen, jadi tanpa ada maklar atau distributor, bukan tanpa sih, meminimalisir, shorten si maklar, distributor, peraturan yang terlalu strict dan lain sebagainya, agar makanan ini kan makanan kan hak bagi semua orang kan ya. Jadi kalau terlalu banyak hal-hal yang menghambat yang sifatnya barrier, itu pasti akan berdampak terhadap pasokan si pangannya itu tadi gitu.
Sudah selesai. Jadi aku mau cerita tentang kemarin dapat tema tentang vegetarian. Vegetarian sendiri aku cukup bingung karena mau apa sih vegetarian. Dari kemarin aku cari-cari konten di Quora, di Medium, semuanya orang-orang memang banyak banget sebenarnya perspektifnya. Tapi orang-orang itu merasa kayak membenarkan si vegetarian itu kita harus jadi vegetarian kayak gitu. Nah, terus aku bingung dong, maksudnya mau ngambil sudut pandang apa. Orang-orang oke, mereka mengajak yang lain supaya jadi vegetarian. Tiap aku baca vegetarian dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Kristen, dari sudut pandang ada tahap-tahapannya. Bahkan ada yang ngomong vegetarian, faknya FUCK itu saking itu kayak tahapan paling menyebalkan dari orang-orang vegetarian. Tapi kayaknya kok aku nggak tertarik ke situ. Nah terus pada akhirnya ini sih aku menyimpulkan dari banyak orang yang menulis di Quora, di Medium, terus beberapa cari di Google terus aku menyimpulkan seperti ini kurang lebihnya. Orang-orang dengan vegetarian itu mereka approach-nya itu lebih soft, lebih nyaman buat buat ditiru. Kayak tadi kayak misal yang sudut pandang Islam, terus sudut pandang agama, terus masalah lebih enak lah ngomongnya, kayak lebih mengajak. Nah sementara orang-orang yang vegan yang lebih keras nih, itu mereka lebih banyak nih sudut pandangnya. Sebenarnya sudut pandangnya sangat lebih banyak, tapi mereka bahasa yang dipakai itu bahasa yang lebih keras kayak gitu. Nah terus mereka itu membahas juga masalah planet kan, masalah lingkungan segala macam kan. Ya sebenarnya kita juga udah pernah bahas masalah vegetarian itu sebenarnya ini nggak sih bisa menyelamatkan planet bumi nggak sih? Ada yang mungkin ini nggak setuju nggak sama pernyataan ini? Safar mungkin? Saya setuju mengurangi kali ikut berkontribusi kali ya. Kalau untuk menyelamatkan secara keseluruhan sih mungkin enggak, tapi kalau berkontribusi mungkin iya. Dewi mungkin? Enggak sih. Enggak. Karena pasti akan, maksudnya apa ya? Soalnya kalau cuma makan dari satu hal kayak sayuran aja itu kayak merusak rantai makanan itu masih biar Oke, mungkin ada yang lain? Satu lagi mungkin dari Noya, Zara atau Ihsan? Pemimpa. Zara. Menurutku sih kalau banyak orang yang vegan gitu, nanti konsumsi sayuran meningkat sekitar itu lahan lagi buat menanam sayur. Benar. Oke. Itu sebenarnya implikasinya aku setuju sama Zara yang akan aku jabarkan di slide selanjutnya. Nah, sebenarnya vegan sama vegetarian itu nggak menolong sama sekali. Sama sekali. Wah, ada alasan bego. Oke, sebenarnya di sini bukannya nggak sama sekali sih, sorry aku meralat omonganku sebenarnya nggak yang sama sekali. Sebenarnya di sini aku kemarin nemu suatu riset punyanya WRI. Jadi WRI ini sebenarnya dia nggak fokus ngomongin masalah si vegetarian atau vegan, ya kan? Mereka lebih membahas masalah dietary, masalah pola makannya masyarakat dunia. Kayak gitu. Nah, terus mereka menemukan mengelompokkan beberapa protein hewani terutama. Nah, dan ternyata temuan mereka itu kayak gini. Ini ternyata beef itu adalah sumber protein hewani yang sangat tidak efisien. Jadi mulai dari gimana mereka membuatnya sampai seberapa konsumsi yang didapat. Jadi kayak cost benefitnya yang didapat itu si beef, daging sapi itu benar-benar nggak efisien banget. Nah ini bisa dilihat dari kalori, protein, dan ternyata dari ayam itu jadi yang paling
paling efektif kayak gitu. Memang kemarin aku nemu satu artikel di mana menjelaskan kenapa ayam itu sangat familiar dan sangat di mana-mana di belahan dunia manapun pasti ada menu berbahan dasar ayam. Ya kan? Nah, itu salah satunya karena ayam itu bisa dibilang memang paling efisien, mulai dari dagingnya sampai telurnya, mulai dari gimana mereka mengembangbiakannya, makannya, terus tempat pengembangbiakannya, penyembelihannya, sampai pengolahannya, menu-menunya yang macam-macam. Gitu. Itu kenapa si egg ini jadi salah satu sumber protein dan kalori yang paling efisien di dunia. Jadi egg itu termasuk daging ayam atau telur? Sumber protein hewani. Itu dibedain sih Zat, poultry Poultry unggas. sama egg. Mm-mm. Dagingnya Ini kan sih. dagingnya. Kayak gitu. Nah, biarpun si beef ini tidak efisien, tapi sebenarnya nggak mungkin banget buat menghilangkan si beef ini. Kalau misal itu tadi kayak misal orang-orang vegetarian bilang kita harus ngurangin drastis penggunaan produksi sapi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang jadi pedang bermata dua. Kenapa? Karena produksi beef itu penyumbang 40% dari global agriculture, pemasukan petaninya, peternaknya. Itu beef itu paling bisa dibilang mungkin paling gede daripada sektor lainnya di agriculture jadi gitu. Nah, memang sebenarnya nggak ada silver bullet, nggak ada satu peluru yang bisa menyelesaikan masalah food security dan lingkungan ini. Memang semuanya ada trade off-nya, ada plus minusnya, ada yang harus dikorbanin kayak gitu. Nah, tapi dari URI sendiri dia bilang mungkin sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu mengubah dietary, ya kan? Kayak misal tadi mereka itu sebenarnya menyimpulkan, mereka menyimpulkan intinya adalah daripada memfokuskan untuk mengurangi beef atau meningkatkan produksi sayur-mayuran, buah-buahan segala macam, itu lebih baik mengurangi jumlahnya. Jadi memang si kuncinya si WRI ini adalah mengurangi jumlah konsumsinya. Nah, ini aku ambil contoh ininya, aku jadiin beberapa skenario. Yang pertama, kalau misal ini kita satu piring daging ya, satu piring beef. Kalau misal penggunaan konsumsi beef itu berkurang sepertiga dari harian, ini global ya, ngomongnya global, dikurangi sepertiganya, atau mengubah konsumsi sapi ini ke biji-bijian, itu hitung-hitungannya WRI itu bisa mengurangi penggunaan 15% penggunaan land, tanah untuk produksi sapi kayak gitu, dan otomatis itu juga bisa menurunkan jumlah GHG, greenhouse gas. Nah, ini skenario pertama yang bisa dibilang agak mild lah. Nah, ada skenario kedua yang lebih hard, lebih berani, itu ngurangin jumlah pengguna konsumsi sapi, daging sapi beef itu sebesar 70%. Nah, ini bisa ngurangi 35% penggunaan lahan dan juga ngurangin tingkat 35% tingkat GHG secara global. Nah, emang seberapa sih kalau misal 35% GHG itu dikurangin? Itu sama aja kayak kita melindungi 310 sampai 640 juta hektar hutan di dunia. Kayak gitu. Yang itu sama aja kayak 50 tahun terakhir nih dari 1970 sampai 2020 itu kayak di total kalau misal kita mengkonsumsi jumlah penggunaan sapinya itu dikurangi 35%, 70%, itu berarti itu sama aja kayak kita melindungi segini besar nih, gitu. Dan itu sama aja kayak 2 kali luasnya India. Itu
itu it looks at area of land 2 times the size of India, dan itu juga bakal menghemat 168 miliar ton GHG, itu bakal lebih bisa ditekan. Dan ini juga 3 kali total global emission. Nah, ini aku jelasin di sini, ini kayak CO2-nya, jumlah CO2 yang beredar di bumi, yang terjebak di atmosfer bumi itu bakal menurun sampai 165 miliar ton. Kalau misal tadi penggunaan daging sapi, konsumsi daging sapi itu dikurangi, dan itu juga sama aja 3 kalinya 2009 kemarin, karena 2009 itu kan gede banget ini ya, CO2 yang dirilis. Dan mereka BRI dengan cara itu mereka mengklaim kalau misal jumlah dietary yang dikonsumsi tahun beberapa tahun ke depan itu bisa dikurangi, itu bisa memberi makan 10 miliar orang yang hidup di bumi. Kayak gitu. Nah, tapi nggak gampang kan. Nah, itu dibalikin lagi, waktu itu aku sempat kepikiran apa yang dijelasin sama Ihsan masalah Bennett Law. Kalau misal pemasukan masyarakat itu bertambah, itu otomatis konsumsi kalori dan staple makanan pokoknya itu bakal menurun. Nah, tapi jumlah konsumsi sayuran, buah-buahan, makanan berminyak, makanan yang pakai gula itu bakal meningkat tajam. Nah, di sini ini banyak banget how-nya. Gimana sebenarnya? Maksudnya caranya untuk menurunkan 70% tadi kan? Kayak gitu kan, pasti kan nggak semudah itu. Nah, sebenarnya WRI itu kasih satu namanya ini shift wheel. Jadi kayak gimana si pola konsumsi masyarakat dunia itu bisa diganti beberapa caranya, kayak misal diganti atau dikurangi. Nah, ini sebenarnya aku nggak mau ngebahas karena ini lumayan panjang bahasanya. Jadi kalau mau teman-teman mau ngebahas, ini aku udah bikinin satu link, nanti bisa mendownload jurnalnya di sini. Kamu juga. karena waktunya cuma 15 menit kan. Oke. Ya gitu. Jadi memang supaya teman-teman kalau misal penasaran how-nya itu bisa refer di sini. Jadi memang sebenarnya poinnya adalah si WRI ini mengarahkan supaya masyarakat dunia itu bisa lebih mengurangi jumlah makanannya, dietary-nya. Jadi sebenarnya mau jadi vegetarian itu sebenarnya juga yang memberikan dampak besar juga, karena kalau vegetarian tapi dia makannya banyak masih sama aja kayak gitu. Mau sapi kalau misal banyak juga nggak pada wae gitu. Emang sebenarnya kuncinya adalah mengurangi jumlah konsumsi hariannya itu dari masyarakat.